Jadi Matius 5 adalah khotbah pertama Tuhan Yesus, dan sebelum dia buka mulutnya, semua orang sedang menunggu, menantikan apa yang dia mau bilang. Dan mereka harapkan Tuhan Yesus akan bilang, saya akan dirikan saya punya kerajaan, saya akan taklukkan kerajaan Roma, dan saya akan bikin kamu menjadi rakyat kerajaan saya. Jadi mereka harapkan Tuhan Yesus taklukkan Roma dengan kekuatan dan kekuasaan. Dan ayat 5, ayat 1 dikatakan, dan setelah Tuhan Yesus melihat banyak orang. Jadi ini kuncinya, dia lihat banyak orang. Jadi banyak orang itu penting untuk kita ketahui. Banyak orang yaitu multitudes. Nggak tahu kelihatannya. Banyak orang, multitudes. Setelah dia lihat banyak orang, lalu di situ dia bilang dia naik ke atas gunung, kan? Dia naik ke atas gunung, lalu dia duduk. Setelah dia lihat, dia naik ke atas gunung. Setelah lihat banyak orang, dia naik ke atas gunung, dia duduk. Lalu murid-muridnya ikut. Lalu 12 muridnya pun ikut. 12 murid ikut. Karena 12 murid selalu bersama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dengan 12 murid sekarang sama-sama di atas bukit atau gunung. Itu sangat penting. Okay. Lalu ayat 2 lah yang kita mau pelajari. Dan Tuhan Yesus buka mulutnya dan mulai mengajar, berkata, oke? Kalau Tuhan Yesus buka mulutnya, apa yang keluar? Firman. Jadi sekarang yang keluar adalah word atau firman, kata, kan? Jadi ini adalah firman yang keluar dari atas bukit, gunung. Oke? Sekarang kalau Tuhan Yesus buka mulutnya, keluar firman, itu dilambangkan oleh apa? Jadi waktu Tuhan Yesus buka mulutnya, keluarlah firmannya, dan firman itu yang keluar dilambangkan apa? Betul? Kita buka ke Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 1 dan ayat 2. Waktu Tuhan Yesus buka mulutnya, keluar firman, dan firman itu di Alkitab dilambangkan apa? Lambang sekarang, kan? Kita tahu yang keluar firman, tapi firman di Alkitab dilambangkan oleh apa? Apa yang keluar? Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Ada yang bisa baca? Jadi saya mau taruh lambangnya, saya tulis di bawah, ya. Firman yang keluar dari mulut Tuhan dilambangkan oleh apa? Kalau pasang telinga artinya mau mendengar, kan? Oke. Hai langit, aku mau berbicara. Oke. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapanmu. Ucapan atau firman, kan? Ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana virus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Jadi, hai, dengar, aku berbicara firmanku, pengajaranku atau doktrinku akan jatuh seperti titik hujan. Jadi firman Tuhan dilambangkan oleh hujan, rain. Jadi ini hujan dari mana? Atas bukit. Hujan dari atas bukit, oke? Oke, coba kita lihat ayat 4, oke. Tolong baca, tapi cuma baca kata pertamanya saja, ya. Jadi waktu Tuhan Yesus buka mulutnya, apa kata pertama yang keluar? Dan kata pertama adalah Matius 5 ayat 3, lalu kata pertama ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Dari ayat 3 sampai 10, kata pertama dari ayat itu apa? Berbahagialah. Berbahagialah, 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 berbahagialah. 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, kan? Jadi yang paling pertama keluar apa? Berbahagia. Atau jadi ini artinya ini apa? Ini hujan bahagia. Atau bahasa Inggrisnya
blessed. Bahasa Inggrisnya blessed atau blessing kan? Berkat. Blessed, blessing. Berbahagialah, blessing, berkat. Jadi ini namanya hujan berkat yang turunnya dari atas bukit atau gunung. Oke? Mari kita lihat sekarang ke Yehezkiel 34 ayat 26. Yehezkiel 34 ayat 26. Yehezkiel 34 ayat 26. Jadi harus ingat sekarang, ini prinsip di Alkitab, firman Tuhan disimbolkan oleh hujan atau air itu. Atau ini lagi, bahasa Inggrisnya ada, tapi bahasa Indonesianya nggak ada. Hujan atau doktrin. Kalau bahasa Inggris dia bilang doktrinku akan jatuh seperti tetesan hujan. Jadi doktrin. Jadi kalau yang keluar dari mulut Tuhan itu doktrin, yang keluar dari mulut setan apa? Doktrin palsu. Bagus sekali. Itu dia. Atau hujan atau hujan palsu. Itu kan, itu dia. Mari kita buka Yehezkiel 34 ayat 26. Yehezkiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunung. Sampai situ dulu, Tante. Aku, dan di sini apa? Di sini banyak orang kan? Banyak orang kan? Multitude banyak orang kan? Ingat, setelah dia lihat banyak orang, dia naik. Lalu 12 murid. Jadi sekarang dia sedang berbicara terhadap murid dan banyak orang yang di sekitar gunung. Ini lihat, dia sekitar gunung. Lalu dia bilang, tolong baca lagi dari ayat pertama tadi. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Oh, ya, dari pertama. 36. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunung kan? Oke, di sekitar gunung apa, Tante? Boleh terus? Berkat. Ini berkat tadi. Dan namanya apa? Boleh terus, Tante? Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Ini dia. Tahu itu lagu nggak? Na 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 na. Itu lagu dari mana? Ini dia. Bahasa Inggrisnya showers of blessing. Jadi kira-kira apa hujan yang mulai turun yang keluar dari mulut Tuhan? Hujan berkat. Tapi kira-kira hujannya apa? Hujannya di Matius 5. Kembali Matius 5. Kalau kita terima Matius 5 ayat 3 sampai 10, itu hujan apa? Berkat. Yang artinya saya harus berada di mana? Harus di sekitar apa? Gunung. Artinya gunung itu tempat yang baik. Artinya setan pun ada gunung palsu. Semua yang baik ada dia punya apa? Palsunya. Semua yang baik ada dia punya palsu. Oke. Apakah sudah semua dari atau belum? Oh, Stanley belum ya? Oke, belum. Oke, mari kita kembali ke Matius 5. Kita lihat tetesan hujan pertama. Oke, jangan ke situ dulu. Coba ke Yakobus 5 ayat 7 dan ayat 18. Yakobus 5 ayat 7 dan 18. Mari kita lihat hujan macam apa yang Tuhan ingin curahkan, dan hujan itu menghasilkan apa, betul? Jadi hujan macam apa dan apa yang dihasilkan hujan? 5 ayat 7, ya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Ada dua macam hujan. Hujan awal dan akhir. Dan ayat 18, hujan awal dan akhir itu menghasilkan apa? Ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Apa hasilnya? Mengeluarkan Buah. Hujan menghasilkan buah. Jadi kalau saya
Apa yang Tuhan Yesus tunggu dari saya? Apa yang Tuhan Yesus tunggu dari saya? Buah-buah roh. Jadi kalau saya mau terima, saya mau menghasilkan buah roh, perlu dihujani oleh hujan berkat Matius 5. Aduh, bukan main keselamatan sekali. Bukan main keselamatan sekali. Oke, mari kita lihat macam hujannya. Hujan awal dan hujan akhir. Hujan pertama ayat 3 dan hujan tetes terakhir ialah ayat 10 dan 11. Oke. Jadi saya akan lihat, saudara-saudara yang baru datang, ini cuman introduction, belum mulai. Jadi mari kita lihat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hujan macam apa yang saya harus terima supaya saya menghasilkan buah siap untuk dituai? Oke, pertama dia bilang apa? Diberkatilah mereka yang miskin, karena merekalah mempunyai kerajaan surga. Bagus itu miskin, diberkati. Apakah satu berkat untuk menjadi miskin? Waduh. Jadi orang-orang lagi tunggu, apa ya ini? Tuhan Yesus mau bilang, dia mau taklukkan Roma. Mudah-mudahan dia pilih saya duduk di tangan kanannya nih. Wah, saya diambil sebelah kiri lah. Mudah-mudahan saya jadi bendaharanya. Mudah-mudahan saya menjadi apa saja. Lalu waktu dia buka mulut, mudah-mudahan dia taklukkan Roma. Dan dia buka mulut, diberkatilah. Diberkatilah orang yang miskin. Hah? Apa ini? Ini kerajaan apa ini? Diberkatilah orang yang miskin. Oke? Apakah bagus untuk menjadi miskin? Ini bukan diberkatilah orang miskin. Diberkatilah orang yang menyadari dia miskin kerohaniannya. Coba kita ulang ya. Diberkatilah orang yang menyadari bahwa dia miskin kerohaniannya. Itu bagus nggak? Coba kita buka Wahyu 3 ayat 17. Kalau baca Wahyu 3 ayat 17, kira-kira orang ini diberkati nggak? Wahyu 3 ayat 17, kira-kira orang ini diberkati Tuhan dalam kondisi Wahyu 3 ayat 17? Karena engkau berkata, aku kaya dan kaya apa? Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Padahal? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, dan miskin. buta dan telanjang. Ini orang sadar nggak? Dia diberkati nggak? Nggak. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk orang yang sehat atau untuk orang yang sakit? Artinya kalau orang pikir dia sehat, dia butuhkan Tuhan nggak? Dapat berkat nggak? Jadi bagus nggak kalau saya disadarkan saya ini sebenarnya sudah mau dimuntahkan? Bagus, tapi jangan sadar waktu sudah dimuntahkan. Jadi sangat bagus untuk menyadari bahwa saya ini sudah mau hilang tanpa Tuhan Yesus. Tapi kalau saya pikir, oh saya nggak perlu apa-apa lagi, nggak perlu belajar Alkitab, saya kan sudah selamat, ya jahat sedikit lah, nggak terlalu baik. Aduh, bahaya sekali. Saya harus sadar bahwa saya ini sebenarnya busuk sekali di mata Tuhan. Dan sudah mau dimuntahkan. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat saya sadar? Apa yang membuat saya sadar? Apa yang membuat saya sadar bahwa saya ini miskin? Apa yang membuat saya sadar bahwa saya miskin? Coba kita buka ke Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 20. Apa yang membuat saya sadar bahwa saya ini penuh dengan cacat dosa dan tidak ada kebaikan dalam saya? Apa yang membuat saya sadar? Roma 3 ayat 20. Jadi kalau saya, oke, silakan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Apa? Saya tahu saya berdosa karena hukum. Jadi hukum itu seperti cermin. Terus saya tunjukkan kepada saudara Jeremy, dia bilang, ada kotoran di sini. Kira-kira kalau saudara Jeremy nggak suka dikasih tunjuk kotornya, dia bilang terima kasih atau dia buang cerminnya? Siapa yang nggak suka hukum Tuhan di dunia ini? Nggak perlu lagi hukum Tuhan, siapa? Orang yang tidak suka ditegur apa? Atau orang yang pikir dia apa? Kaya. Jadi diberkatilah orang yang sadar bahwa dia miskin, melarat, buta, telanjang, karena
dia sudah melihat apa? Hukum Tuhan. Artinya diberkatilah orang yang melihat hukum Tuhan dan menyadari bahwa dia ini sebenarnya apa? Orang berdosa. Coba kita buka Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Jadi kira-kira kita bisa mengerti kenapa banyak orang mau meniadakan hukum Tuhan? Karena hukum Tuhan selalu mendegor mereka. Setiap kali lihat, aduh, harus ini, jangan lupa ini, ingat hari itu, aduh, nggak usah, saya orang baik kok. Wah, ini dia. Orang kaya, ada berkat dia? Kalau nggak ada berkat, bisa hasil buah? Tidak, ini baru tetesan pertama. Kalau tetesan pertama dia tolak, bagaimana mau tetesan terakhir? Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini Roh Suci kan? Ya. Ayat 8, apa tugas Roh Suci? Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tadi dibilang yang menunjukkan dosa siapa? Sekarang yang dibilang menunjukkan dosa siapa? Artinya siapa yang menunjukkan dosa? Yang menunjukkan saya berdosa ialah Roh Suci melalui hukum. Tolak hukum, tolak Roh Suci, tolak hukum. Tuh. Jadi Roh Suci lah yang bicara kepada saya dan tunjukkan saya hukum itu. Sekarang pertanyaannya, apa itu hukum? Tuh. Sekarang pertanyaannya, apa itu hukum? Kenapa hukum bisa membuat saya rasa berdosa? Tuh. Kenapa hukum bisa membuat saya, aduh, penuh dengan dosa, sehingga saya tidak mau hukum? Coba kita buka ke Keluaran 33. Keluaran 33. Stanley belum ya? Satu mobil lagi ya? Dari Tondano? Satu mobil lagi ya? Oke, kalau kita masih jalan terus. Keluaran 33. Apa dari hukum yang membuat saya rasa berdosa? Kenapa hukum membuat saya rasa berdosa? 33 ayat 8. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka. Sorry. Masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Sorry. Apakah saya bilang 8 tadi? Ya. Sorry, sebenarnya 18. Sorry. Tolong ulang 18 ya. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tadi dibilang, perlihatkanlah. Musa sekarang bicara dengan Tuhan Yesus. Bisa saya lihat kemuliaanmu? Tuh. Jadi Musa tanya, saya bisa lihat kemuliaanmu? Dan kalau jawabannya bisa, Tuhan akan bilang apa? Oke, saya akan tunjukkan saya punya apa? Kemuliaan. Masuk akal kan? Enggak akan bisa tunjuk kemuliaannya? Oh, bisa. Saya akan tunjukkan saya punya kerajaan. Oh, masuk akal. Kalau mau lihat kemuliaan, harus ditunjukkan apa? Kemuliaan. Sekarang kita lihat ayat berikutnya, 19. Apa jawaban Tuhan? Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Sampai situ. Saya mau lihat kemuliaanmu. Oh, tentu saja saya akan serukan namaku. Hah? Tolong. Yang saya mau lihat kemuliaan lagi. Oke, saya akan kasih bilang nama saya. Oh no, saya mau lihat kemuliaan. Iya, saya mau kasih tunjuk saya punya nama. Artinya kemuliaan apa? Nama. Jadi nanti mungkin hari apa ya? Kita belum tahu, kita akan belajar tentang nama. Apakah saya harus menggunakan satu nama toh? Apakah hanya nama tertentu yang saya harus gunakan untuk panggil nama Tuhan? Kita akan belajar, tapi bukan malam ini kan, karena itu pelajaran panjang dan malam ini agak terlambat mulainya. Jadi nama adalah kemuliaan. Dan apa hubungan dengan hukum? Oke, saya akan seru namaku, lalu dia boleh terus lagi, saudara-saudara. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani
siapa yang kukasihani. Boleh terus? Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku. Tunggu, sampai situ. Tunjukkan kemuliaan-Mu. Tentu saja saya akan seru namaku. Lalu dia bilang, nama kan? Mulia, nama. Lalu dia bilang, kamu nggak bisa lihat muka saya. Apa ini? Artinya kemuliaan Tuhan melambangkan namanya yang kita lihat di wajahnya. Tuh. Artinya kalau melihat wajah Tuhan, kita melihat dia punya kemuliaan yang dilambangkan oleh namanya. Baru itu saja ada banyak aspek. Jadi kira-kira menggunakan nama Tuhan cuma satu tok dari aspek ini, padahal luas sekali. Bukan sekali. Nama Tuhan banyak di Alkitab. Banyak artinya dia mengungkapkan dirinya dengan nama-nama tertentu. Saya ini, aku adalah. Sekarang, I am. Saya ini pintu. Saya ini cabang. Saya ini pokok anggur. Saya ini jalan, kehidupan, kebenaran. Itu semua nama apa? Tuhan. Dan setiap nama melambangkan aspek daripada karakternya. Dan kalau saya lihat semua aspek karakter yang dilambangkan oleh nama, saya lihat rencana keselamatan melalui namanya. Jadi kalau hanya pilih satu, sebenarnya saya membatasi Tuhan punya apa? Aspek daripada karakter yang dia tunjukkan untuk mau selamatkan saya. Oke? Tapi bukan nama yang kita mau pelajari. Coba sekarang ke 34. Sekarang ke 34. Keluaran 34. Jadi Tuhan bilang, saya akan tunjukkan nama, kamu nggak bisa lihat muka. Sekarang ayat 6. Ingat Tuhan bilang, saya akan seru saya punya nama, yaitu kemuliaan. Betul? Lalu nama, apa yang dia bilang? Ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan. Sorry, tunggu ayat 5 dulu. Sorry, boleh mundur ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Nah, ini kan? Jadi dia seru nama Tuhan, artinya Musa akan melihat atau mendengar Tuhan punya kemuliaan. Dan apa kira-kira nama Tuhan atau kemuliaan Tuhan? Sekarang boleh ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Sampai situ. Dia bilang, saya akan sebut saya punya nama. Lalu dia bilang apa? Baik, panjang sabar, penuh kasih, penuh pengampunan. Itu apa itu? Apa itu? Karakter. Kemuliaan Tuhan, nama Tuhan adalah apa? Karakternya. Karakternya. Dan karakternya adalah baik. Betul? Sekarang kita ke Roma 7:12. Jadi karakter Tuhan salah satunya baik dan benar. Roma 7 ayat 12. Kenapa hukum membuat saya apa? Rasa berdosa. Pas lihat hukum, aduh, berdosa. Dan karakter Tuhan adalah baik dan benar. Roma 7 ayat 12. Coba kita lihat Roma 7:12. Ingat, baik dan benar. Roma 7:12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Apa? Hukum itu kudus, benar dan... Tadi katanya karakter Tuhan apa? Dan benar. Hukum itu benar dan... Hukum itu apa dan? Apa dan hukum itu? Hukum itu melambangkan Tuhan punya apa? Jadi waktu saya lihat karakter Tuhan yang dipantulkan oleh hukum, langsung saya rasa apa? Berdosa. Kenapa saya nggak bisa langsung lihat sama Tuhan punya karakter? Kenapa harus lewat hukum? Karena kalau lihat Tuhan punya muka langsung, kira-kira hidup atau langsung jadi debu. Makanya dia ungkapkan karakternya melalui apa? Hukum. Artinya
Orang yang bilang nggak perlu lagi hukum, mereka bilang nggak perlu lagi karakter siapa? Bahaya sekali mau menunaikan hukum Tuhan. Saya nggak tahu di Indonesia, tapi di Amerika ada Alkitab yang hanya perjanjian baru. Perjanjian lamanya ditiadakan. Ada ya? Kira-kira baik nggak itu? Waduh. Untuk meniadakan hukum sama dengan bilang saya tidak perlu siapa? Tuhan. Saya tidak perlu Tuhan. Jadi saya akan menyadari bahwa saya ini miskin, buta, telanjang, melarat, dan apa satu lagi? Malang. Waktu saya lihat kontras daripada saya punya karakter, kontrasnya di karakter siapa? Tuhan. Tapi saya nggak bisa lihat Tuhan, dipantulkan di hukum. Waktu saya lihat hukum Tuhan, saya langsung lihat saya ini miskin, melarat, malang, buta, dan telanjang. Itu baru tetesan pertama. Karena diberkatilah kalau kamu sadar kamu miskin. Supaya kalau kamu sadar kamu sakit, kamu bisa minta pertolongan. Jadi berkat pertama ialah saya harus menyadari bahwa saya membutuhkan pertolongan. Itu tetesan pertama. Ini dia. Ini tetesan pertama. Ini tetesan pertama. Mari kita lihat tetesan kedua. Belum mereka datang, kita jalan terus. Tetesan kedua. Apa tetesan kedua dari Matius 3? Diberkatilah mereka yang sedih. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia apa di situ? Berduka cita. Kenapa berduka cita? Kenapa berduka cita? Kenapa berduka cita? Dan apakah baik berduka cita di sini? Baik. Oke, kalau saya rasa saya kaya, memperkayakan diri dan tidak membutuhkan satu apapun, tuh. Artinya, saya nggak perlu apa-apa, saya udah oke. Lalu saya lihat hukum, aduh, rupanya kacau, kotor, busuk, keji. Waktu saya perbandingkan saya punya karakter dengan siapa? Tuhan dipantulkan hukum. Dan waktu saya sadar saya punya kondisi, apakah saya mau bikin pesta bilang mau hura-hura atau sedih? Jadi waktu saya lihat saya punya karakter, aduh, bikin malu. Diberkatilah kalau kamu sedih, karena kamu menyadari kondisi kamu. Itu tetesan keberapa? Kedua. Jadi orang yang sedih, dia sedih karena dia sudah melihat dia punya apa? Dosa. Sekarang itu berkat, karena orang itu akan dihibur oleh Roh Suci. Yang ketiga apa? Diberkatilah orang yang lemah. Artinya kalau saya nggak perlu apa-apa, sombong nggak? Sekarang, aduh sedih, bisa berdiri atau udah mulai begini? Malu ini, bikin malu, rupanya kotor sekali. Mulai di lututnya sekarang, langsung sembunyi sekarang di bawah meja, langsung nggak sombong lagi, langsung aduh bikin malu. Ini tetesan keberapa? 3. Berikut, kalau saya kaya, memperkayakan diri, tidak perlu apa-apa, artinya saya kenyang atau lapar? Tidak perlu apa-apa, kenyang. Langsung saya sadar, rupanya selama ini saya makan makanan apa? Junk food. Rupanya saya makanan junk food. Langsung saya lapar akan kebenaran dan haus akan kebenaran, karena selama ini saya pikir saya makan, padahal makanan saya apa? Junk. Langsung, aduh, sekarang saya mau yang sungguh-sungguh. Diberkatilah kalau kamu lapar dan haus akan apa? Kebenaran. Tiba-tiba, aduh, sedih, begini. Sekarang benar-benar lapar untuk makan yang benar ini. Karena dia pasti akan diapa? Menyangka. Berikutnya apa? Diberkatilah orang yang murah hati. Artinya sekarang, bagaimana saya memperlakukan orang lain? Dulu, sombong kan? Sekarang saya apa? Peduli, saya murah hati kepada orang lain. Dulu, saya sombong, saya pikir saya lebih hebat, lebih pintar. Sekarang, saya murah hati karena saya sadar Tuhan sekarang apa sama saya. Wah, baik sekali sama Tuhan, dia mau berikan semua ini. Sekarang saya akan perlakukan orang dengan murah hati sebagaimana orang telah
Tuhan kepada saya sudah apa? Murah hati. Dan kalau murah hati itu apa namanya? Diampuni. Orang yang sudah sadar dia dosanya diampuni, dia akan juga memperlakukan hal yang sama kepada siapa? Orang lain. Sekarang dia sudah diampuni. Berikutnya apa? Diberkatilah orang yang hatinya apa? Murni. Sekarang waktu diampuni, Tuhan bilang apa? Saya akan gosok bersih kamu punya kotor ini. Terima kasih saudara. Dulu mau dibikin kamu bilang bersih. Sekarang saya mau apa? Mulai disucikan. Mulai suci. Sekarang sudah suci. Diberkatilah orang yang pembuat damai. Pembuat damai itu apa? Apa itu damai? Peace. Apa itu peace? Injil. Peace bukan berdamai orang berkelahi, tapi saya mendamaikan manusia dengan siapa? Bapa. Sekarang dia, bagaimana saya mendamaikan Tuhan Bapa dengan saya? Dengan mengabarkan Injil yang mempersatukan saya. Sekarang dia bagikan pengalaman dia. Sudah lihat perubahan, sekarang dia bagikan. Indah sekali. Dengan bersatu dengan Bapa, dia ingin sekali merubah hidupmu. Sekarang saya menjadi apa? Berkat, pekabar Injil. Saya mempersatukan, saya berdamai. Oke? Kita sudah naik. Tangganya naik. Sebenarnya ke sini ya. Anggaplah ini lagi naik. Naik tangga. Sudah membagikan firman kepada orang lain berdasarkan saya punya pengalaman kan? Kan ini pengalaman semua. Sekarang tanya, bisa nggak bagi firman kalau nggak pernah lewat ini? Nggak bisa. Kita tuh pengen tolong orangnya bukan main, dan nggak ada salahnya. Untuk tolong orang lain, besar kali, nggak ada salahnya. Ini mengenai Injil ya. Pengen bagikan sesuatu yang saya belum pernah alami sendiri. Bisa nggak? Apa yang mau dibagikan? Saya akan menjadi pengabar Injil yang baik karena saya sudah mengalami ini. Dan setelah saya mulai kabarkan damai, apa ayat 10 dan 11? Diberkatilah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Siap? Siap? Kenapa tidak siap kan? Kalau saya sudah melewati ini dan saya sudah mulai membagikan firman Tuhan, jangan harap orang suka saudara. Sekarang mereka akan aniaya karena sekarang yang mereka lihat bukan saudara Jimmy lagi, tetapi Kristus di dalam siapa? Jimmy. Dan yang marah siapa? Setan. Karena apa? Ini dia. Siapa punya buah ini? Siapa punya buah? Kristus. Kristus punya buah. Pas. Buah Kristus. Dan buahnya keluar. Setan lihat, saya bukan lihat dia lagi. Saya lihat Kristus yang saya benci di surga. Saya harus singkirkan dia. Tuhan, mari kita buka ke Kisah 9 ayat 3. Kisah 9 ayat 3. Kisah 9 ayat 3. Saudara, kita mau belajar Alkitab. Tujuan kita ini semua. Ini tujuan kita. Kita belajar bukan hanya mau ini. Kita belajar mau sampai sini. Dan saudara sudah tahu, kalau saudara belajar dan mempraktekkan terus, saudara akan mengalami. Siap? Ini dia. Jadi ini sangat serius. Sangat serius. Tapi orang yang di sini nggak akan takut lagi. Karena dirinya sudah kosong. Coba kita buka tadi di apa? Kisah 9 ayat 3, mulai 3. Boleh baca? 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Saul kan ya? Ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dan mengelilingi dia. Ini Saul dalam perjalanan untuk menganiaya umat Tuhan ke Damsyik. Sementara di jalan di kuda, tiba-tiba terang dari surga dan dia mulai jatuh ke bumi. Lalu apa yang terjadi berikut ayat berikutnya? Dia rebah ke tanah dan keliling, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepada. Jadi dia dengar suara dari surga. Dan apa yang dia dengar dari surga? Coba perhatikan baik-baik. Saul, mengapa engkau menganiaya aku? nah, sampai situ. Dari surga berkata, Saul. Ini di sini atau di sini nih?
Terakhir, mengapa engkau menganiaya aku? Sekarang Tuhan Yesus di mana? Sekarang Tuhan Yesus punya lokasi di mana? Kalau buku Kisah udah di mana ini? Surga. Jadi bagaimana pertanyaannya? Saul bisa naik surga dan menganiaya Tuhan Yesus di surga. Bagaimana Saul bisa panjat ke surga lalu aniaya Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus bilang, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Yang menyerupai siapa? Ini dia. Barang siapa yang mau sampai tahap ini pasti akan diapa? Nah, iya. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius. Barang siapa yang mau hidup suci, barang siapa yang mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa, barang siapa yang mau murni karakternya, pasti akan di... Nah, iya. Jadi ini tahapnya. Pertama, saya harus di sekitar gunung di mana Tuhan Yesus berada, atau firman-Nya, dan saya harus terima dia punya hujan awal, hujan akhir, dan hujan awal, hujan akhir ialah hujan awal, hujan akhir. Ini semua. Paling pertama apa? Saya harus melihat karakter Kristus melalui hukumnya, firman-Nya, karena karakter itu yang membuat saya rasa saya apa? Miskin. Dan dia bilang, berkatilah karena saudara merasa miskin, karena sekarang saudara akan membutuhkan pertolongan Tuhan. Okay? Jadi inilah introduction sedikit. Itu yang baru dari Tondano, itu bukan pelajaran kita malam ini, itu hanya pelajaran introduction untuk menunggu datangan saudara-saudara dari Tondano. Apakah sudah lengkap, Sandi? Oke? Oke, sudah lengkap. Oke? Jadi kita akan mulai, kita pause dulu.